Ini dalam rumputan, pergerakan mereka, mobilitas mereka, apalagi Franco akan sangat-sangat sering berada di area rumputan untuk bisa menggunakan iron hooknya jauh lebih optimal lagi. Tahu-tahu menarik, tahu-tahu bloodhound. Benar. Dan ini agak susah sih buat XP lanernya sekarang Masya. Mungkin kalau mau Masya masih ada. Single target semua jadinya kebanyakan. Single Kecuali target. Emerald. Dah, ya betul. Ini berarti yang kurang sekarang dari Omega junglernya kan? Mereka nggak ada lock. Mereka belum memiliki jungler sejauh Iya, itu loh. jungler loh. Apa nih guys junglernya guys? Apakah Dari dari apa? Cowok jungler. Wih di. ini? Tapi kalau bahaya sih Lancelot ya. Balon Balon. jungler. Yang lebih aman. Pilihan aman. Jadi core nih guys. Tapi Balmond jungler ditarik Franco kena Bloodhound hilang juga sih. Hilang. Ini kena apapun yang kena Bloodhound sekarang ini bisa cepet banget hilangnya. Karena burstnya kan kombinasinya ada Kagura. Terus mereka juga punya Karina. Sakit itu kayaknya. Game yang kedua, game yang penuh kejutan pula, saling menantang satu sama lain. Dan menurutku sendiri kalau game kedua ini adu titis. Wah, Titis-titisan antara Selena dan Franco. Iya. titis-titisan ya. Kita lihatnya seperti apa nanti mereka pola permainannya. Betul. Siapa yang kena duluan? Siapa yang kena duluan nih? Karena early-nya bakal disetir sama kedua hero ini akan bergantung kesuksesannya oleh Selena dan juga Franco. Betul. Penasaran nih kita. Game kedua akan menjadi milik siapa? Apakah akan menjadi milik dari Omega atau menjadi milik dari RSG PH dan sekarang Line of Down. Kita langsung berangkat menuju area pertempuran. Yap, kedua tim sudah bersiap. Aqua dengan adanya Kagura, ada burst damage yang sangat besar yang dimiliki oleh RSG. Mid laner mereka kuat, susah juga buat untuk diculik karena dengan Flea dia masih bisa bertahan sangat lama di area mid lane. Yap, tarikan pertama. Kemana kau akan pergi Canu? Satu phantom stepnya, satu light wheelnya dilemparkan mau pergi lagi. Tidak bisa. Dan first blood menjadi milik satu god laner yang dimiliki oleh RSGPH. Emang. Oh, bayangin udah keluarin satu flicker tapi gagal untuk selamat. Itu satu Iron Hook yang sangat titis di follow up oleh Eman, di sprint, dikejar-kejar Chakno menjadi bonus untuk Eman. Gold laner mereka ngedapetin satu poin kill aja itu udah jadi boostingan yang sangat mahal untuk bekal mereka ke arah mid game. Benar. Apalagi di sini Goldnya ditemenin Franco nih. Yap. Satu kali Iron Hook. Kena spinning light wheel. Udah susah buat kabur. Itu udah tuh. Ada bisa roll langsung dilemparkan tapi belum mengenai karena siapapun di mana lightnya. Berdiri di area depan. Franco kalau udah berdiri kayak begitu mah orang di depannya pada ngeri-ngeri ya ini orang kapan nariknya begitu tuh. Kapan gitu. Kapan coba kalau tarikannya kena ya ngeri kalau kagak kena ya coba lagi nih teman-teman. Dicoba lagi, sama-sama bisa mencoba, tapi RGPH mereka mencoba ngepres habis-habisan dari Kelra. Beatrix yang mengerikan dan lightnya Haris saja tumbang dan tumbang. Karena adanya pemain dari Omega itu Chakno. Kena Abyssal Era, kena Abyssal Trap, dan dimakan sudah oleh Lele dari Chakno. Tapi di tengah pun ada pertempuran lagi antara Aqua dan juga itu Max. Dua mid laner yang pastinya berbeda tipe, tapi Demon Kite dan juga Light berjalan bersamaan di bagian belakang. Kemanakah mereka akan perginya dengan adanya satu pergerakan dari Kagura mulai lompat ke bagian depan. Iron Hook-nya nggak kena, masih miss, tapi Turtle adalah tujuan utama mereka untuk sekarang. Ada Renzo yang mulai maju lagi, sedikit darah yang dimiliki oleh Ryzen, diusir mundur, tapi di bagian bawah ada pergerakan dari Eman yang langsung dihilangkan begitu saja dengan sangat-sangat cepat, tapi Turtle yang menjadi milik dari RGPH dan mereka pun diusir mundur kembali. Ya, ketika semua pemain dari RSGPH mereka berfokus terhadap Turtle yang pertama, mereka ngedapetin hal itu, tapi perlindungan terhadap Eman di area bottom lane lengah dan Kelra memaksimalkan hal itu, mencari celah itu dan ngedapetin solo kill atas Eman di area bottom lane. Tapi kalian bisa ngedapetin juga promo dari Grab dengan memasukkan kode MSC X Grab, dapetin diskon 20.000 plus bonus pulsa. Aduh, lightnya masih bisa ngegocek satu habis arrow. Renner tadi terlihat bagaimana aim yang sudah langsung ingin mengeker entah kemana. Tapi Ryzen mundur kembali. Nuts di atas menghilangkan satu wave minion. Ya, peperangannya masih 50-50 banget nih Om buat early game. RCPS dan juga Omega nggak gerusu kayak pas game yang pertama. Ya ini lebih karena dua-duanya bisa inisiasi ya. Ya. Dibandingkan dengan di game yang pertama Omega yang defend secara terus menerus. Ini karena dari smart Omega mereka punya Selena. Yang berarti Selena ini harus bisa unggul early. Tapi Ryzen menjadi korban kekejaman dari RSGPH yang nyebrang ke area jungle. Dan Ryzen menjadi korban tanpa bisa dilakukan backup. Renzio hanya bisa memanah dari arah kejauhan. Memilih untuk mundur. Sementara dari segi Chakno
Chaknu yang sudah datang. Abyssal Arrow dikeluarkan tapi nggak bisa connect terhadap siapapun. RGPA masih bertahan di area top lane, mengusir mundur Renzio dan memilih untuk kembali setelah mendapatkan kemenangan kecil. Wey, satu Iron Hook, satu flicker, tidak kena. Speedy Light Wheel udah langsung diaktifkan. Belum lagi ada Abyssal Arrow langsung dilemparkan. Chaknunya masih ada di bagian belakang, masih mengeker sepertinya. Belum, itu dia. Ada Abyssal Arrow langsung connect pula ke arah Kagura. Tapi belum ada efek apapun guna untuk melanjutkan mengenai follow-up damage yang akan dia keluarkan. Lethal counter yang akan memberikan efek apapun. Setelah di bagian tengah ada Franco-nya langsung hilang. Ada dua player dari RGPA yang udah langsung mundur teratur. Nanti lagi warna. Ya, prit, kelar. Kebagi jadi 3, bayangin di area atas ada usaha push, lalu di area bawah juga jadi perang tengahnya. Ini pergerakan dari keduanya sama-sama cepat, mereka bisa berotasi dengan on point pula. Chaknu berusaha ngebantu Kelra di area bottom lane untuk ngemenangin. Tulang punggung dari Omega mungkin udah terlihat, ini ada Kelra yang berusaha untuk dienakin habis-habisan. Waduh. Tapi RGPH, yaudah biarin aja di area bawah pada ngumpul, mereka ngambil turtle yang kedua. Dan bahagia sekali lagi mereka mendapatkan objektif tambahan. Sementara kalau dari minimap kita lihat belum ada pergerakan dari tim manapun ataupun dari player manapun. Guna untuk bisa bersatu dengan rekan-rekannya, Balmond dan juga Selena. Untuk sekarang udah mulai berdekatan dari minimap. Ada serangan yang akan dilakukan di bagian bawah kah? Karena Ryzen terlihat dari kejauhan dilemparin payung tapi nggak kena. Demonkite masuk ke dalam rumputan, berani banget di mana dia masih pede. Dengan physical imun ataupun imun terhadap physical attack, ya udah gue masuk aja udah. Ya, Demonkite adalah satu player jungler yang galaknya minta ampun. Dia selalu bisa ngedapetin level di atas jungler musuhnya, lalu dia nyebrang, nggak peduli ada siapa di depan. Tapi karena kawan-kawannya juga siap untuk melawan backup, Demonkite menjadi pagar betis untuk RGPA. Dia ngezoning out semua member dari Omega supaya nggak bisa melakukan defense di arah bottom lane-nya. Pergerakan dari Omega malah ke arah atas. Melihat adanya Nuts yang sendirian, tapi tak ada objektif yang bisa mereka dapatkan. Wow, lethal counter pun dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan gold buff di area tengah. Chaknunya, Selena, Abyssal Arrow, ada Taehyung dilemparkan, belum mengenai ke arah siapapun. Yes, dan dari emblemnya sekarang, wow, Nuts akan fokus untuk penetration ke arah physical defense. Dan dari si Renzio ini masih tetap sih dengan hybrid healingnya, dia regennya bersama dengan adanya movement speed. Sedangkan itu Max dan juga Chaknu fokus untuk memberikan burst damage dari magicnya dia. Tapi di sini di early-nya Smart Omega tidak jauh sekali, hanya satu terpaut selisihnya dan bahkan gold lead yang dipegang oleh RGPH. Yap, itu lagi. Belum bisa melakukan banyak hal pula dari RGPH. Semuanya masih cukup santai, semuanya masih dalam tempo mereka masing-masing. Ini sangat-sangat tempo Filipin banget ya Om ya. Ya sangat-sangat masuk nih. Ini tempo permainan mereka ya udah kita main santai, kita main objektif, kita coba untuk dapetin dan tergantung dari perspektif mereka sekarang juga. Dimana kalau di game yang pertama Smart Omega mereka menyerahkan early game-nya. Karena mereka tahu game-nya bisa di drive sampai late game, mereka punya mobilitas, mereka bisa menangin. Nah sekarang mereka punya kapasitas untuk melakukan early aggression. Tapi kalau kita lihat ini bisa dipatahin oleh RGPH. Jadi PH mereka nahan banget buat RSG-nya. Mereka gak mau keluar dari zona mereka juga dan mereka memainkan objektif demi objektif. Ya, objektif yang tak pernah diganggu oleh tim Omega. RGPH ngamanin 3 turret membuat network dari RGPH berada di arah 2000. Lebih unggul dibandingin Omega. Dan gak cuma itu, turret demi turret mereka gerogoti. Atas udah, bawah udah, tinggal tengah. Mereka berfokus. Demonkite sebagai satu momok tersendiri. Tapi di area depan sana Aqua memberikan damage yang besar. Ini yang opportunity dikeluarkan. Heavy spin belum ada karena emang gak ada Akai di sini ya. Adanya Speedy Light Wheel dari Eman. Tapi RGPH mereka bisa untuk ngedapetin banyak banget keunggulan dari arah tengahnya. Semua digerogoti membuat Omega semakin sempit untuk melakukan farmingannya. Wow, semakin sedikit lagi area pertahanan mereka. Kelra masih santai seorang diri ada di bagian atas bersama dengan itu Max. Mereka belum mau terlalu maju untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu outer turret. Setelah mereka yakin dengan satu wave minion aja mereka akan pergi lagi ke arah yang berbeda. Karena ada pergerakan yang dilakukan oleh Franco dan juga Kagura. Tapi pertempurannya tetap terjadi juga di dalam Minotaur yang terjadi di area bottom lane. Tapi Nuts lebih memilih untuk mundur. Nanti dulu ya Esme, aku tinggalkan kau terlebih dahulu. Ya, tapi jangan ketinggalan juga untuk ngikutin MSC Pass. Karena eventnya lagi berlangsung, kalian bisa ngedapetin ada skin, ada emote, ada juga graffiti. Banyak banget yang bisa kalian dapetin. Langsung aja ke arah in-game, tapi di in-game ini pertempuran tak bisa dihindari. Demonkite dia akan menjadi sebuah momok untuk Omega, diusir mundur, semoga dia berani untuk menghadapi Demonkite. Tapi itu Max dari arah sampai sana tertangkap dari RGPH yang mereka membelah diri, ada yang di tengah, ada yang di bawah, semuanya
Bener-bener di Aima. out. Itu dia Bude tadi bagus banget dengan Abyssal Arrow dan ditambahin lagi Rainer Apathy. Untung kagak hilang nih Karian. Iya, eman lagi kan. Eman-eman banget kalau tumbang. Eman hoki aja dia emang. Jadi emang hoki jadi. Oh, salah. Emang. Emang. Udah. Oke, lu mau. Lagi dan lagi RSGPH mereka mengendalikan permainan untuk early-nya sampai Lord yang pertama. Seperti halnya di game yang pertama, Om. Benar, untuk kesekian kalinya ya. Kita melihat mungkin hal yang sama lah, tapi dengan draft seperti ini Smart Omega, ya balik lagi mereka harus bisa menang early. Mereka nggak punya jawaban loh. Untuk mobilitas sendiri di late game mereka sekarang beda. Di game yang pertama mereka punya 2, sekarang mereka punya 0. Dan mereka harus bisa fokus untuk melakukan team fight dan mereka menangin team fight tersebut. Ya, Omega berusaha untuk ngegangguin dikit sih, tapi gerakan pun mereka agak sedikit ragu maju atau enggak dan memilih untuk mundur karena setup dari RSGPH mateng. Dari segala sisi mereka lindungi, tapi dari bawah dan Renzi yang harus berhadapan dengan Nats diusir mundur. Dan ada satu episode strike yang sudah dikeluarkan, Flicker juga sudah dari Light hadir dengan adanya Iron Hook. Tak connect, Renzi yang ngibrit mundur dengan adanya sprint. Aduh, itu tadi asal bunyi gemerincing rantai yang dikeluarkan oleh Franco itu benar-benar kita membuat langsung deg-deg ser teman-teman. Hampir aja tadi. Gidik dulu. Aduh, itu ditarik lagi kan tidak ada orang di dalam. Rumput. Tidak ada orang di dalam rumputan tersebut. Ini dia itemnya Om Wawan. Yes, dari Franco-nya dengan hanya Dominance Ice, tapi pastinya cukup ya karena bukan dia yang memberikan damage-nya, lebih ke arah yang lainnya. Eman, Windtalker, Demon Hunter Sword dan juga ada Golden Staff. Lebih daripada cukup sih seharusnya nih. 3 item yang akan mengangkat burst damage yang bakal diberikan oleh Kari sendiri. Dan untuk Beatrice sebenarnya udah jadi sih. Beatrice ada BOD, ada juga Malfitro, tajam yes. Tapi bisa deketin orang atau enggak pertanyaannya. Nah itu dia tuh kendala gitu Abyssal Arrow ditembakin langsung. Dengan adanya satu liberation yang masuk ke dalam tubuhnya. Lenyap sudah Eman. Heman, jackpot untuk tim Omega melakukan defense-nya lagi. Dan membuat RSGPH nggak bisa untuk naik ke arah high ground milik tim Omega. 3 lane-nya masih berdiri kokoh karena emang ini adalah Lord yang pertama yang seharusnya hanya membantu saja. Nge-clearing tier 1, tier yang kedua. Dan Omega melakukan defense yang sangat kuat. Eman yang menjadi korban. Ya itu Eman, kena trap juga gak sih guys? Kena arrow juga gak? Arrow. Kena arrow, kena Rainer Apathy. Yap, lengkap. Lengkap dah pokoknya. Ini biru tadi lengkap banget tadi itu. Banyak itu kalau di visum banyak banget itu bekasnya. Ini bekas kenapa aja nih Dek? Itu habis respon biru-biru tuh. Ada tuh dia. Ya tapi reset dulu untuk keduanya dan ini skenario yang mirip ya. Seperti kita tahu dari Region PH adalah tim yang suka bermain secara objektif dan kita bisa lihat 2-4 dari sisi poin killnya. Tapi buat yang lainnya dari turretnya ini udah mulai terkikis habis. Smart Omega. Ya, momen lagi dicari nih sama tim Omega. Mereka mencari kelemahan dari tim RSG, tapi RSG terlihat sangat kokoh pula. Dari pelajaran yang mereka dapatkan di game yang pertama, mereka nggak mau lagi tuh untuk sampai lengah ataupun ngasih 1 per 1 kill untuk tim Omega. Karena 1 kill aja itu bisa ngegulung tim Omega. Benar. Permasalahannya tinggal 1 sih. Fight besarnya nanti seperti apa. Karena sekarang komposisi Smart Omega, mereka akan coba untuk kumpul 5 sih. Atau mereka bisa split dengan Esmeralda yang akan melakukan mirroring terhadap lawannya. Tinggal RSG, mereka mau main seperti apa dulu. Mereka juga bisa untuk melakukan team fight karena mereka punya hero-hero yang sustain dengan build defense-nya. Mungkin dengan Karinanya mereka, di belakangnya di cover dengan adanya Yin Yang Overturn. Jadi masih sangat sakit banget untuk damage yang bakal masuk dari RSGPH. Selain daripada itu ya, faktor durabilitas juga yang bisa menjadi salah satu penentu sekarang. Ya, durability frontliner mereka. Tapi dari tim RSGPH sudah melihat adanya Lord yang hadir. Mereka nggak perlu berlama-lama lagi untuk melakukan setup di arah Lord. Tempat mereka untuk berfarming pun dekat dari arah Lord. Di sisi kiri semuanya sudah berkumpul 4-1 kali ini RSGPH mencari celah ke arah Lord yang kedua. Omega pun mereka nggak mau tinggal diam. Mereka udah siap pula di area jungle milik tim Omega. Nah lah tuh Canonya memimpin rekan-rekannya bersiap untuk bisa langsung melakukan invasi terhadap Lord yang sudah standby. Sekitar 1 bar HP lagi. Belum ada pergerakan yang dilakukan adalah Abyssal Arrow kena langsung. Sementara di bagian pada pertempuran yang terjadi. Narsnya terlalu maju seorang diri. Ada flicker yang langsung dikeluarkan begitu aja. Di bagian belakang Karina langsung memberikan damage. Dimana Valentina pun kali ini menjadi korban tambahan. Ada plot hal langsung dikeluarkan pula oleh Franco. 1 orang mulai terciduk. 1 orang mulai langsung terduduk. 1
orang langsung digebukin begitu aja. Tapi Kaira di bagian belakang dengan Ibira yang dia miliki begitu aja memberikan damage yang begitu menyakitkan. 350 yang dia miliki. 1 peluru dengan 4 peluru yang langsung masuk dalam tubuh player tersebut. Sakit banget dilompatin Valistan Ball bagi karena mana Iron Headnya gak kena. Ada pergerakan dari Kana yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Lenyap Budi. Tersisa Lenyap sudah. seorang diri. Omega lagi dan lagi. Mereka memang ngedapetin dari sisi lotnya. Tapi 4 member dari RSGPH berhasil diamankan. Membuat Omega mereka percaya diri untuk menghentikan Lord di area tengah. Berusaha untuk ngedapetin satu turret mungkin di area mid lane-nya. Tapi Nuts berusaha sekuat tenaga untuk melakukan defense. Pergerakan dari RSGPH setelah ngedapetin Lord terlalu greedy. Dan membuat setup war yang gak bisa dimenangkan oleh RSGPH. Wow, rendernya langsung masuk ke dalam ulu hati yang paling dalam yang dimiliki oleh Nuts. Ya, dan balik lagi Nuts tadi adalah orang pertama juga yang harus ke pick off. Begitu mereka berhasil untuk mendapatkan Lord. Sayang sekali sih. Karena kan tipe dari Dairot, dia harus komit tuh. Dia harus maju, dia harus komit dan ternyata ya nggak nyangka aja mungkin burst yang bisa diberikan oleh Omega sebagian besar. Ya, jadi dejavu ya kayak game yang pertama. RSGPH udah mendominasi dari early game, tapi Omega dengan kedisiplinan yang mereka miliki bisa membalikkan keadaan. Tapi dari segi poin kill pun sekarang di tangan Omega loh. Yes, dengan keunggulan gold masih dipegang Arashio, kita masih sama-sama seimbang satu sama lain. Karinanya Guardian Helm, Blade Armor, ada Shield maupun Essence masih jadi sih, tapi dengan adanya Husklo ini akan membuat Kelra bakal sedikit lebih sustain ya untuk berada di garis depan ya, atau untuk membackup teman-teman yang lain. Tapi yang pasti harus diperhatikan di sini adalah bagaimana nanti Valentina ketika sedang melakukan team fight. Dia adalah hero pertama yang wajib untuk dicari agar tidak menimbulkan kericuhan di teman-teman dari Arashi. Karena dengan adanya efek Terrify-nya ini bakal membuat bingung nanti untuk hero sejenis dari Demon Kite yang kena skillnya dia. Shadow Strike-nya kan langsung kena efek Terrify. Jadi ya maju depan yang mana nih? Depan, belakang, kiri, kanan. Wah. Ini Nuts di game kali ini belum begitu bersinar ya Om ya. Belum seperti biasanya lah. Iya, biasanya Seperti kalau- biasanya kita melihat Nuts itu buset. Tapi mungkin karena dia nggak dapetin hero yang dia suka juga kan. Ya. Esmeralda-nya 2 kali dipegang di Smart Omega. Jadi mau gak mau 2 kali dia pakai Dairot. Tapi kadang beberapa kali juga dia menggunakan ataupun dia memakai Karatamu. Itu kan optimal juga ya Om ya. Karena ada satu gameplay lagi yang bisa dia ciptakan dengan melindungi rekan-rekannya sekalian. Punya Inferno, punya durability, dia bisa memberikan damage pula. Tapi Renzio di flickerin gagal. Belum bisa mendapatkan hati dari Renzio, di mana Renzio lebih memilih untuk pergi ke lain hati yang jauh lebih dia ingini. Ya, ngibrit ke belakang ya langsung ya. Kembali ke base juga dan setup kembali akan coba untuk dilakukan oleh kedua tim ini. Jadi masih ada beberapa usaha untuk split juga. Tapi pastinya splitnya ini nggak bakal sekencang di game yang pertama. Karena dari kedua tim ini memang agak pelan ya mobilitasnya. Tapi untuk tim fight-nya oke banget sih. Baik untuk Arashi maupun Smart Omega. Mereka punya daya tahan yang lebih. Dan bahkan ini bisa tarik ulur yang panjang. Cuman minusnya adalah sama-sama gak punya healer. Jadi kalau digebukin dengan Lord seperti ini juga ya sakit lama-lama berasa. Iya, pedes banget sih maju ke area depan. Lord akhirnya diamankan oleh Omega. Raisin hari tepat waktu dengan retribution yang on point. Tapi Raisin harus tumbang disusul dengan adanya itu match yang gak bisa bertahan lebih lama lagi. Raisin berusaha untuk menumbangkan tim RCPA. Tapi hanya 2 saja menjadi korban. Demon Kite masih bisa selamat. Masih bisa survive dan Kelra juga tumbang membuat Capu seorang diri berusaha untuk melakukan defense. Tapi ada Lord yang bisa bind. Tapi Demon Kite tumbang kena trap. Wow. Nginjek trap. Iya Apa kena burn? sih. Enggak kena burn sih. Kelamaan sih. Atau dia sahanin ya minion kali tadi ya. Ini benar-benar bisa Roja Connect akan dipaksa maju ke bagian depan, tapi ternyata efeknya sudah berakhir. Sejauh ini Chanu berhasil mempertahankan base-nya, tidak ada yang hancur. Tapi coba lihat di area bottom lane, udah ada satu wave minion. Hey, ada wave minion itu mau gedor-gedor, mau ketok-ketok, mau masuk ke dalam pekarangan rumah yang dimiliki oleh Mega OMG. Ya, dan ini dia untuk instant replay kita di mana ternyata Lordnya bisa di snatch tadi, Solok masuk ke dalam dan juga retribution yang dipencet yang sangat on timing. Perfect timing pastinya untuk Smart Omega. Dan ini kejadian lagi sih, kita bakal dibawakan ke dalam menit ke-20-an sebentar lagi. Karena kalau melihat dari Smart Omega mereka masih strong aja. Dan bahkan mereka masih bisa sustain gitu loh. Mereka menerima damage yang dikirimkan oleh Arashi. Dan mereka baik-baik saja sejauh ini. Bahkan best turret mereka gak hilang. Beda dengan game yang pertama, hilang best turretnya. Ya,
masih bisa nahan, bahkan kayak mereka nge-output RSG sih dari segi Ryzen-nya. Kalau mau adu objektif, adu Lord Ryzen punya keunggulan yang besar. Dia bisa lethal counter plus retreat. Iya. Kalau dari RSGPH ya hanya mengandalkan dari Demon Kite-nya aja. Yang penting Diamond Cut-nya nggak ke knock up dengan si Lord tadi. Dan yang ini adalah Evolve Lord, salah satu yang menjadi faktor penting untuk kedua tim ini kalau mereka ingin mendapatkan best turret untuk masing-masing atau bahkan untuk base-nya sendiri, mencahin atau enggak mencahin. Dan goldnya balik lagi, gak jauh beda. Gak jauh. 800 menit segini loh. Jadi benar-benar tarik ulur yang dimainkan oleh Arashi dan juga Omega. Udah unik banget. Tapi kalau menit-menit akhir gini kan tergantung Lord kan sebenarnya. Ya. Jadi network udah gak ngaruh banyak lagi nih. Omega punya potensi besar di game kedua asal ketika mereka ngedapetin Lord, nggak berkembang. Wih, konsil RSGPH mencari seorang korban, tapi tak ada yang bisa didapatkan dengan satu Iron Hook. Mulai dibalas adanya Falling Star Moon, kena 2 dari RSGPH. Omega nggak mau melanjutkannya karena 20 detik lagi. Lord akan masuk. Kena dari misalnya Romy Connect terus menerus dan hanya sebagai efek kejut aja. Mencoba untuk kasih pressure, mencoba untuk mengusir, galak-galakin aja dan bener aja RSGPH terusir dari area tim Omega. Wow, mereka berhasil melakukan invasi balik terhadap pemain-pemain dari RSGPH yang melakukan aksi masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Omega, tapi dengan pertahanan yang cukup baik pula. Abyssal Arrow dilemparkan sekali lagi, Demon Kite memancing agar Lord keluar dari pitnya, diajak main, ngegetik tanah. Belum ada terlihat ada serangan yang akan dilakukan pula oleh Omega. Alon-alon asal kelakon dari kedua tim, tapi Iron Hook bisa menjadi satu kuncian bagi tim Arashi. Ngedapetin Caknu begitu awal membuat Omega sedikit pincang, 4 lawan 5. Berusaha untuk memenangkan war-nya. RSGPH gak mau peduli, tapi Iron Hook lagi dan lagi. Ryzen menjadi korban, Immortality masih di tangan Ryzen. Tapi bagaimana dengan Lord? Lord yang difokusin oleh Demon Kite. Terus menerus tinggal 2 bar HP. Mencari posisi tepat untuk melakukan lethal counter dan juga retry. Mungkin bisa nyolong lagi. Tapi RSGPH berusaha untuk mengusir mundur satu Iron Hook Connect. Karena belakang Renzio berusaha ngedapetin Lordnya. Demon Kite begitu sekarat dan 2 Immortality pecahkan bersama. Lord didapatkan oleh Kalra. Omega ngedapetin momentum lagi di saat Lord hadir. Wow, mereka kalah kuantiti, tapi mereka berhasil mendorong RSGPH menjauhi dari Lordnya dan Kelra dengan Weskernya. Berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut dan mereka punya advantage bisa menghancurkan base dari RSGPH sekarang. Wow. Bukan Ryzen loh yang ngedapetin. Kelra. Kelra, ya benar. Kelra juga yang menjauhkan mereka semuanya tadi. Nidurus Passion. Yap, Itu kunci banget. benar Immortalnya pecah tadi. 3 hero harus mundur semua. Oke, kita nggak boleh ada depan dari Lordnya, dipaksa mundur kembali ke belakang. Dan ini adalah Evolve Lord. Waduh. Yang kalau dibarengin juga akan memberikan efek ya mirip-mirip lah dengan kalau kita dapetin Orange Buff. Tempelin aja. Nempelin aja Lordnya samping-sampingan gini. Makin strong, tapi RSGPH juga masih strong sih. Mereka bisa ngelakuin defense berlima di arah tengah. Adanya Kagura, bisa nge-burst down. Tapi Lord yang ter-evolve sudah ngamuk ke area base tengah. Sudah jebol, tak bisa untuk di-defense. Omega nggak mau terlalu berburu-buru masuk ke dalam base milik RSGPH. Yap, Rennernya tadi udah ditembakin, udah kena juga karena satu player walaupun damage-nya belum begitu terasa, bukan target yang dia inginkan. Tapi di bawah, satu inner turret lagi berhasil dihancurkan oleh Omega. 1,8k jaraknya sudah semakin terlihat. Demon Kite keluar sedikit dari pekarangan rumahnya guna untuk menghilangkan wave minion. Abyssal Arrow belum kena siapapun lagi. Demon Kite hanya bersalam-salaman saja kepada Ryzen. Yes, ini masih bakal panjang sih, masih dengan tarik ulur juga. Jadi gak akan ada yang mau untuk melakukan komit ke dalam base. Semisal mereka masih unggul atau sama dari jumlah pemain. Ya, ini setidaknya bakal ada satu buat pick off dulu sebelum mereka nabrak. Kalaupun mereka ada tabrakan besar, pastinya harus dikalkulasikan sedemikian rupa biar tidak ada kecelakaan untuk masing-masing tim. Karena fatal banget kalau kita lihat misalnya tadi dari live dia buka dengan flickernya. Info kalau flicker gak ada itu mahal banget. Dan itu bisa dimaksimalkan oleh Smart Omega. Renzio. Ada di wave yang langsung dia hilangkan di area atas. Belum ada pergerakan apapun, tapi Konsel kemana perginya? Light ngelihat dari kejauhan ada Balmon dan juga Patrick masuk ke dalam rumput. Karena sekarang Ironnya udah kena langsung arah Balmon, Immortal dalam tubuhnya. Mereka langsung mengeluarkan seluruh sorti dan dimiliki sementara Eman seperti Lek di bagian belakang. Begitu menyakitkan. Ada satu lagi pergerakan dari Winter Tiger langsung dikeluarkan tapi ternyata Balmon yang gak kuat lagi mengapainya damage. Tapi Iron Hook-nya again and again Kelra masih bisa selamat dan juga kabur dari tersebut. Tapi dia ingin memberikan sebuah damage tambahan, dia ingin melindungi teman-temannya, hanya saja darahnya gak mumpuni untuk bisa melakukan hal tersebut.
Flicker on point dari Kelra, timing yang sangat tepat. Dia bisa selamat tapi tidak dengan Renzio, salah satu frontliner yang tersisa dari Omega. Tak bisa bertahan lagi. Dengan adanya Eman dari sisi RSGPH, mereka nggak takut dengan hero tebel. Balmon dikasak aja, hilang begitu aja. Iron Hook mau dapetin siapapun, bisa dieksekusi oleh tim RSGPH. Yes, dan pastinya dengan Iron Hook ya. Kombinasi Franco dengan siapapun sih sekarang yang berbahaya dan membuat dia menjadi hero yang sangat mahal dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk di-ban di setiap game yang dimainkan di MSC 2022 kita yang sekarang. Dan ini akan menjadi Lord tanpa kontes pastinya karena tanpa jungler, tanpa retribution, 3 pemain hilang satu bakal mahal banget dan itu dia Lord sudah hilang dan ini adalah Lord yang kelima. Panjang banget sekarang. Dan masih bertahan pastinya untuk Smart Omega Immortal. 3 bahkan untuk RSG. Mereka butuh untuk membeli waktu agar bisa naik ke atas dari base Smart Omega. Ya, dengan ada 3 Immortal, 1 Lord Evolve, lalu 2 lane juga mulai diambil alih untuk tim RSGPH. Atas ada Direct, ada Nuts yang fokus untuk menggiring minionnya tengah. Jadi Omega 3 lane push akan dilakukan oleh tim RSG. Gimana mereka harus mendefense, itu harus diperhatikan. Yes. Wah, ini udah masuk nih. Tinggal, Assalamualaikum, kita mau masuk langsung ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Omega. Mereka semua bertahan di bagian dalam Ryzen-nya. Cyclone Sweep berputar-putar menghilangkan wave minion di area tengah, berusaha untuk bisa menghalau masuk pemain RSGPH. Yap, dengan adanya Lord yang sudah menghancurkan lini bawah, atasnya udah, tengahnya juga Omega jebol 3 lane-nya. Falling Star mau dikeluarkan. Flea, Aqua berhasil kabur dari Renzio, tapi Lord juga sudah diamankan oleh tim Omega. Segitu aja dari RSGPH dengan Lord yang kelima ini. Mereka mau bermain lebih aman, gak mau untuk mengambil kondisi yang berbahaya untuk kemenangannya. Karena trauma di game yang pertama. Bener, kalau 5 lawan 5 gak bisa, Ya. harus 6 lawan 5. Harus 6 lawan 5. Bawa lah Lordnya. Bawa. Ya. Bawa Lordnya. Iya, tapi Esme tadi pinter banget ya, dia lompat ke depan guna untuk memancing orang terfokus ke arah dirinya, lalu Rod akan mereka hilangkan. Tapi Franco tertinggal sana di bagian belakang, ada bisa orang udah langsung connect pula, tapi Balmon sekarang mendapatkan hal yang sama. Immortalnya pecah, tapi untuk Franco-nya masih bisa selamat. Again and again mereka kalah jumlah. Wow, dan RSGPH mereka masih kokoh banget dengan 5 membernya yang menduduki area milik tim Omega. Dikandangin, Omega nggak boleh keluar, nggak boleh ngapa-ngapain, farming aja cuma bisa nungguin minion masuk ke dalam base mereka. Dan kondisi seperti ini akan dipertahankan terus menerus oleh tim RSG. Mereka mencari nih, kalau ada Iron Hook yang connect, otomatis menang jumlah, mereka bisa masuk ke dalam base. Kalau enggak, apakah mau frontal kayak gini nih? 5-nya udah masuk, 3 wave masuk pula. Omega dari Iron Hook terhadap Ryzen. Ryzennya sudah hilang dari Kelra. Kelra nggak bisa untuk bertahan lagi. Flicker digunakan, tapi Renzio di area belakang sana sudah tumbang pula. Yap, Iron Hook Jakarta lagi. Benar-benar kemana kau pun pergi, akan langsung kutarik dan langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Di mana sekarang pertempurannya menjadi milik dari RSGPH. Satu sama. Iya, 1 sama. Pertahanan yang terbaik rupanya belum bisa dikeluarkan oleh tim Omega di game yang kedua. Nggak ada kata comeback untuk mereka, tapi RSGPH dominasi awal mereka membuahkan hasil yang manis di menit yang sampai ke 25-26. Super late game karena keduanya sama-sama sabar, posisinya begitu on point. Tapi war terakhir